semuanya, perkenalkan nama aku Raiski Raninduru. Aku dari kelas 10-2 dan sekarang aku akan menjelaskan materi terkait dana pensiun. Kira-kira kalian pernah kepikiran gak sih kalau misalnya orang siap pensiun, penghasilannya dapat dari mana ya? Nah, disinilah peran penting untuk dana pensiun. Dana pensiun merupakan suatu hak yang diperoleh oleh seseorang untuk mendapatkan penghasilan setelah sekian tahun bekerja dan sudah memasuki usia pensiun. Saat seseorang masih aktif bekerja, mereka akan mendapatkan penghasilan yang tetap. Namun, ketika mereka sudah memasuki masa pensiun, pastinya penghasilan mereka tidak akan tetap lagi. Maka dari itu, inilah tujuan dana pensiun, yaitu untuk kesejahteraan hari tua. Adapun 6 jenis lembaga di dalam dana pensiun. Yang pertama adalah dana pensiun pemberi kerja. Ini diberikan langsung oleh pemberi kerja untuk karyawannya. Sumber iurannya yaitu dari potongan gaji ataupun dibantu oleh dana perusahaan. Contohnya, PT Pertamina dan juga PT Telkom. Nah, ada pun 2 program di dalam dana pensiun pemberi kerja. Yang pertama adalah Program Pensiun Manfaat Pasti atau PPMP. Ini dia sudah ditentukan sejak awal dan berdasarkan rumus tertentu. Dan program yang kedua adalah Program Pensiun Iuran Pasti atau PPIP. Nah, program ini tergantung dari iuran peserta ataupun iuran dari perusahaan dan juga pengembangan dana yang dilakukan oleh peserta. Yang kedua adalah dana pensiun lembaga keuangan. Dana ini dibentuk dari perusahaan asuransi ataupun bank yang bersifat terbuka. Contoh program dijalankan yaitu PPIP. Dan contoh dari DPLK ini adalah DPLK BRI, DPLK Taspen Life, dan DPLK Syariah Muamalat. Yang ketiga adalah dana pensiun pemerintah. Dana ini dikelola langsung oleh negara dan diperkhususkan untuk ASN atau aparatur sipil negara, TNI, Polri, dan juga pejabat negara. Dan dana pensiun ini bersifat wajib. Contohnya adalah PT Taspen. Yang keempat adalah dana pensiun BUMN. Dana ini dikelola secara internal dan diperkhususkan untuk karyawan yang bekerja di badan usaha milik negara. Yang kelima adalah dana pensiun BPJS Ketenagakerjaan. Dana ini dikelola langsung oleh pemerintah dan wajib untuk pekerja yang berada di sektor swasta. Adapun 2 produk dari dana pensiun BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama, jaminan hari tua. Jaminan hari tua ini merupakan dana pensiun yang diterima sekaligus dan rumus iurannya adalah pekerja 3,7% dan juga dari perusahaan 2%. Produk yang kedua adalah jaminan pensiun. Nah, ini diterima secara bulanan dan rumus iurannya dari perusahaan 2% dan dari pekerja 1%. Dan yang terakhir adalah dana pensiun pekerja mandiri. Ini dikelola langsung oleh DPLK dan untuk freelance, wirausaha, pekerja lepas maupun UMKM. Dan biasanya peserta itu mendaftar sendiri. Contohnya adalah DPLK Aksa Mandiri. Adapun 2 produk dari dana pensiun. Yang pertama adalah pensiun bulanan. Dana pensiun ini diterima secara bulanan dan jika peserta meninggal akan diteruskan ke ahli waris dan juga diterima secara bulanan. Dan jika tidak ada ahli waris, dana akan kembali ke negara. Contoh dari produk ini adalah PPMP dan juga CP. Dan yang kedua adalah pensiun sekaligus. Dana pensiun ini diterima secara sekaligus dalam 1 kali 1 waktu dan contohnya adalah PPIP dan juga JHT. Yang selanjutnya adalah syarat untuk mendapatkan dana pensiun. Yang pertama adalah pencairan normal. Syarat-syaratnya adalah usia peserta mencapai 58 tahun atau sudah usia pensiun, atau juga bisa ditentukan oleh perusahaan. Lalu yang kedua membawa dokumen penting seperti KTP, KK, buku tabungan ataupun kartu peserta. Dan juga yang ketiga adalah pastinya membawa surat keterangan pensiun. Yang kedua adalah pencairan sebagian. Berikut syarat-syaratnya. Yang pertama adalah pekerja masih aktif bekerja dan juga minimal 10 tahun bekerja di dalam perusahaan. Yang kedua, tentunya tetap membawa dokumen identitas.
Dan yang ketiga yaitu melakukan pencairan sebagian dari dana pensiun. Ada yang 10% untuk persiapan pensiun dan ada 30% dari kepemilikan rumah. Nah, jika mereka melakukan pencairan sebagian, tentunya dana pensiun yang diterima di akhir juga akan berkurang. Dan yang terakhir adalah pencairan oleh ahli waris. Nah, ini dilakukan jika peserta sudah meninggal. Dan syarat-syaratnya adalah membawa dokumen penting, membawa surat keterangan ahli waris, akta kematian, dan membawa buku nikah jika ahli waris adalah pasangan dari peserta. Adapun proses dari pencairan dana pensiun. Yang pertama, peserta membawa dokumen penting. Yang kedua, dokumen penting ini dibawa ke lembaga yang ingin kita gunakan. Yang ketiga, diberikan kepada petugas untuk pencairan dana. Yang keempat, dokumen akan diverifikasi terlebih dahulu kepada petugas. Yang kelima, dilakukan wawancara singkat dan di dalam wawancara ini, peserta akan ditanya-tanya terkait dana pensiun dan juga diberi sedikit edukasi terkait dana pensiun. Yang keempat, persetujuan pencairan dana dengan tanda terima. Dan yang ketujuh, penerimaan dana pensiun dalam kurun waktu 7-14 hari. Ataupun tergantung dari lembaganya. Nah, fungsi dari dana pensiun ini, adapun fungsi asuransi. Fungsi asuransi ini adalah jika peserta mengalami cacat ataupun meninggal sehingga tetap mendapatkan dana. Bisa diterima juga oleh ahli waris jika peserta meninggal. Dan juga fungsi tabungan. Tentunya untuk tabungan hari tua bagi peserta-peserta yang sudah memasuki usia pensiun. Baiklah, sekian dari saya. Maaf untuk salah kata dan semoga kalian paham dengan materi ini. Sekian dari saya, terima kasih dan salam Imam Gode.